Jadi mudah-mudahan putusan yang kita bacakan sore hari ini memberi kepastian ya. Jadi prinsipnya yang salah kita katakan salah, ya kan? Yang benar kita bilang benar, gitu aja. Nah, tentang rule of the game, aturan main untuk pemilu, itu satu hal. Kedua, tentang dinamika politik, hal yang lain lagi. Okay? Nah, yang kita urus ini tentang bagaimana keputusan diambil, karena itu menyangkut soal perilaku etik para hakim. Maksud saya tentang politiknya itu kan siapa mau jadi capres, siapa mau itu kan soal lain. Soal politik gitu. Nah, yang kedua soal aturan mainnya itu tadi sudah saya jelaskan. Putusan MK itu final dan mengikat. Begitu kata konstitusi. Diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama. Nah, bahwa keputusan itu kita tidak suka, itu soal lain. Bahwa keputusannya diambil melalui cara yang misalnya melanggar aturan, itu soal lain lagi. Sama kayak undang-undang dibuat oleh parlemen, ya kan? Banyak yang kita tidak suka undang-undang itu, tapi begitu sudah disahkan, ya kita harus hormati. Nah, cuma kalau undang-undang ada mekanisme untuk melawannya, upaya hukum namanya judicial review. Ya, judicial review itu ada dua macam, material, formil. Kalau menyangkut prosedurnya yang kita anggap tidak tepat, itu namanya uji formil. Ya kan? Nah, kalau menyangkut materinya uji material. Nah, sekarang putusan MK ini bagaimana uji formilnya, bisa diuji enggak gitu. Nah, ini belum, itu saya baca itu Pak Denny Indrayana berusaha lagi uji formil. Tapi kan tetap di MK. Tetap di Mahkamah Konstitusi sendiri ya, jeruk makan jeruk. Gitu loh. Nah, tapi kalau uji material bisa. Nah, itu yang suka saya ambil contoh itu yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama itu. Jadi ini belum pernah terjadi ya, putusan MK yang mengubah undang-undang, lalu undang-undang, bukan putusan MK-nya, undang-undang yang sudah berubah karena putusan MK, itu diuji kembali. Apa itu boleh? Jawabnya boleh. Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan nabis in idem, karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur. Meskipun undang-undang yang diuji sama, pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya Undang-Undang Pemda ya diuji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar, ditolak oleh MK. Kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang